Saya ulangi lagi karena yang ini belum terekam. Jadi pertanyaannya adalah mengapa tempe yang dari dibungkus daun sama yang dibungkus plastik itu hasilnya berbeda? Karena yang pertama adalah sifat daun itu permeabilitas tinggi, artinya permeabilitas tinggi itu udara itu bisa keluar masuk dengan lebih mudah dibandingkan dengan bila kita menggunakan, yang plastik, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kalau menggunakan plastik, dia itu benar-benar rapet gitu loh, si tempenya itu ketika kita masukkan dia itu sudah terbentuk seperti itu gitu. Beda kalau misalkan kita menggunakan daun, meskipun daunnya itu sudah dikasih ini biasanya dikasih jepit-jepit gitu, tapi kalau misalkan mau meregang itu kalau pakai daun itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan kalau kita menggunakan plastik, gitu. Tapi kalau hasilnya, dari beberapa kali saya mengamati itu ada yang daun dia lebih padat, tapi ada juga yang plastik dia hasilnya juga lebih padat. Jadi, juga tergantung dari ini, lingkungannya. Lingkungannya seperti apa. Kalau misalkan lingkungannya kurang cocok meskipun dia menggunakan plastik misalkan, ya nanti tetap aja dia hasilnya kurang memuaskan, gitu. Tapi kalau dari segi aroma rasa, kalau saya pribadi lebih suka yang pakai daun. Dia, aromanya jauh lebih segar dibandingkan dengan yang plastik. Kemudian kalau misalkan saya nyimpennya beberapa hari gitu, yang plastik itu, dia itu kan fermentasinya terus berjalan. Nah, dia itu bener-bener hasilnya tuh padat banget. Jadi kalau tempe yang terlalu padat kalau bagi saya itu kurang suka, karena ketika digoreng dia hasilnya agak, terlalu keras gitu. Beda kalau misalkan itu adalah menggunakan daun, karena daun itu masih bisa mengembang, jadi dia nggak terlalu padatnya itu nggak sepadat kalau menggunakan, plastik, gitu. Gitu Eka, bisa dipahami kah? Iya Bu, bisa dipahami. Bu, izin tanya satu lagi. Oke, apa? Kalau dari segi kesehatan itu mending yang mana Bu, dari yang daun atau yang plastik? Sampai saat ini saya belum ini sih, belum menemukan apakah ada efek negatif dari penggunaan, tempe yang dibungkus plastik. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah ketika membuka bungkusnya, ya pastikan plastiknya itu tidak sampai dia terikut tergoreng atau terikut di adonannya. Saya rasa kalau plastiknya itu dibuang secara keseluruhan nggak ada masalah. Kecuali kalau misalkan plastiknya itu terpotong kecil-kecil gitu, terpotong kemudian nanti hal itu dilakukan dalam jangka waktu lama dan sering, ya itu nanti plastiknya yang akan menumpuk di dalam tubuh gitu. Jadi kalau misalkan mau menggunakan plastik, ya pastikan plastiknya nanti ter ter terbuang sempurna gitu. Gimana Eka? Nggih Bu, sudah. Terima Oke. kasih Bu. Bagi yang lainnya kalau misalkan tidak ada gangguan jaringan silahkan membuka video, karena ketika kita merekam di Zoom, hasil rekamannya itu adalah, yang tampak itu adalah gambarnya. Jadi kalau misalkan tidak ada videonya dimatikan gitu, nanti yang muncul itu adalah cuman gambar, gambar orang, tapi bukan gambar orang, gambar icon orang gitu loh, dan itu tidak akan diketahui itu siapa, karena namanya tidak akan muncul. Kalau muncul video seperti ini, itu kan nanti akan terekam, oh ternyata misalkan, oh ternyata Ika masuk loh gitu. Oh ternyata Salsabila masuk meskipun misalkan nanti ternyata di absennya tidak terekam misalkan. Nanti kalian bisa mengajukan banding dengan, "Oh saya di detik sekian ada kok, ini loh gambar saya," gitu. Jadi kalau misalkan benar-benar tidak ada, gangguan di jaringan, silahkan diusahakan dibuka dulu, kalian terekam dulu, kemudian nanti misalkan, memang benar-benar tidak bisa jaringannya, boleh dimatikan. Ada lagi yang ditanyakan? Izin Saya bertanya. Bu, izin bertanya. Oke, ada Nina sama Risa, siapa dulu? Risa dulu Anda, Bu. Oke, silakan Risa. Baik, saya Risa Kusumawati dengan NIM G421919995. Izin bertanya Bu, kan saya pernah beli tape
Nah, itu tuh ada bagian tape yang masih keras dan warna putihnya itu terlihat mencolok gitu loh, Bu. Itu penyebabnya apa ya, Bu? Apa karena memang belum matang merata? Apa karena dari ketelannya? Sekian, terima kasih. Oke, tape apa dulu? Tape singkong apa tape ketan? Tape singkong, Bu. Tape singkong, kemudian yang apa, masih keras itu sebagian. Iya, Terus yang putih-putihnya itu di bagian yang masih keras atau bagian yang lunak? di bagian yang masih keras. Kalau yang bagian lunak warnanya gimana? Warnanya kuning biasa, ada putihnya tapi nggak sebanyak yang keras. Itu tahu nggak itu berapa hari gitu? Kurang tahu ya, Bu, soalnya saya beli. Oke, kalau dugaan saya, raginya itu masih masih melakukan proses fermentasi di bagian yang keras itu. Jadi yang putih-putih itu kan artinya si ragi itu tumbuh. Kalau di situ lagi banyak, berarti lagi proses fermentasinya sedang berlangsung, belum selesai Yo, nih proses makin itu. banyak ragine makin manis. Ya memang gitu kan, ragi makan gula. Jadi makin banyak gula nih, makin banyak ragi nih ya makin manis. Oke, itu tadi ada pendapat bahwa semakin banyak raginya akan semakin manis. Iya, hanya saja prosesnya yang bagian keras itu prosesnya masih berlangsung. Nanti ketika sudah selesai, fermentasinya, nanti dia akan lunak dan rasanya akan menjadi manis. Kalau dari segi jumlah ragi, semakin banyak ragi yang ditambahkan, fermentasinya akan semakin cepat dibandingkan dengan kita menambahkan, ragi yang lebih sedikit. Kayak contohnya misalkan kalian satu golongan, dikasih, makanan satu orang satu, sama dikasih makanan, 1 orang 2, habisnya kan juga pasti beda kan. Jadi juga kurang lebih seperti itu, apa ya, gambarannya antara ragi dengan substratnya. Oke, ada lagi? Gimana tadi siapa yang tanya? Risa? Iya, Bu. Terus, tapi ada kadang itu rasanya nggak manis gitu loh, Bu. Ada yang kecut gitu, Bu. Nah, itu Di gimana? satu bagian tape kan satu tape itu kan ada beberapa potong gitu kan. Nah, di satu potong itu rasanya sama nggak? Atau mungkin potongan yang lain yang beda? Atau di merek yang lain atau apa ya, beda belinya? Kadang kalau dalam kan belinya kayak satu plastik gitu ya, Bu ya. Ada bagian potongan yang kayak kecut gitu, terus ada yang manis-manis kecut, ada yang bener manis gitu. Oke, itu ya kemungkinan yang kalau sudah manis berarti fermentasinya sudah sempurna gitu kan. Kalau yang rasanya belum manis atau ada kecut-kecutnya, kalau kecut-kecut itu asam ya, itu memang memang apa ya, efek yang lumrah dari fermentasi. Berarti tapi untuk fermentasinya di bagian itu asamnya lebih dominan. Kemungkinan ada kontaminan lain yang masuk di bagian situ dan juga melakukan fermentasi sehingga dia menimbulkan rasa yang berbeda dengan bagian yang lain. Kalau tape singkong yang pada umumnya dan fermentasinya normal, dia rasanya ada dominan manis, kemudian ada sedikit rasa asam, asamnya pasti ada. Semua produk fermentasi itu meskipun sedikit pasti ada sensasi rasa asamnya. Tapi kalau nanti rasa asamnya dia berlebihan, atau dominan rasa asam dibandingkan manisnya, berarti ada yang salah dengan fermentasinya. Kemungkinan, ada kontaminan sehingga ikut fermentasi di situ dan menghasilkan asam yang lain, atau bisa jadi fermentasinya yang gagal. Gagal itu, bisa kontaminan bisa, atau belum jadi, atau terkadang kontaminasinya nggak cuma dari mikrobatnya, tapi mungkin dari bahan yang lain, terikut di situ dan terfermentasi di situ. Gitu. Tapi kalau memang ini sih bikin tape itu susah-susah gampang, karena memang kadang kalau kita mencampur raginya nggak rata, itu nanti hasil fermentasinya juga tidak bisa sempurna. Jadi ada kadang bagian yang sudah matang, ada bagian yang belum matang gitu. Gimana Risa?
Iya Bu, sama satu lagi. Iya, silahkan. Terus itu kok teksturnya bisa ada yang lembek banget, itu apa karena faktor frekuensi, faktor konsentrasi raginya? Kalau lembek banget berarti fermentasinya itu sudah selesai. Kalau yang lembek loh ya. Kalau yang belum lembek berarti fermentasinya dia belum selesai. Masih perlu proses lagi, ditunggu aja kalau yang belum lembek itu. Baik Bu, terima kasih Kalau penjelasannya. yang mungkin sudah lembek sekali terus rasanya jadi asem banget, kemungkinan dia sudah membusuk, sudah berlebihan fermentasinya. Karena ketika kita proses fermentasi, kemudian semakin lama proses fermentasi, itu kan asam-asam yang terbentuk juga akan semakin lama. Makanya juga di produk-produk fermentasi yang sudah berlebihan, atau istilahnya di umumnya itu dikatakan sebagai busuk, itu rasa asamnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan proses fermentasi yang cukup itu artinya yang kita harapkan gitu. Gimana Risa? Iya Bu, sudah jelas, terima kasih. Ya, tadi satu lagi yang mau nanya siapa ya? Saya Bu, Oke, tadi mau Nina tanya, silahkan. kalau memberi ragi semakin banyak apa mempercepat proses fermentasi? Tapi tadi sudah dijawab sama Bu Nita. Oke, sudah terjawab ya berarti. Izin bertanya, Bu. Oke, siapa ini? Olivia Tarega, NIM G42192069, Bu. Oke, silahkan Olivia. Ini, Bu. Pembuatan tape singkong itu apa harus dibungkus sama daun pisang ya, Bu? Apa nanti ada pengaruh rasa buat singkongnya itu, Bu? Terima kasih, Bu. Kalau dibungkusnya itu sebenarnya nggak harus daun singkong, dibungkus dengan yang lain bisa. Hanya saja, kalau dengan daun pisang itu permeabilitasnya kok daun singkong sih? Dengan daun-daunan, itu nanti permeabilitas udaranya bisa bisa jauh lebih baik. Kalau misalkan dengan plastik, paling enggak boleh, tapi harus dilubangin terlebih dahulu. Jadi pembungkusan pada proses fermentasi, entah itu di tape maupun di produk yang lain, tempe atau yang lain, itu tujuannya untuk mengkondisikan lingkungannya. Jadi kalau misalkan dibiarkan gitu aja, bisa aja nanti ada kontaminan, bakteri kontaminan yang akan ikut memfermentasi di situ, sehingga hasilnya juga tidak bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi perlu dibungkus. Pembungkusan itu perlu, tapi nggak harus dengan daun-daunan, bisa dengan plastik, atau kadang ditutup juga dengan mungkin kain, seperti serbet. Itu juga bisa. Gitu. Gimana, Olive? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ini ada yang bertanya di chat dari Tridiana. Ketika ada hitam-hitam di tempe yang rusak itu, tapi hanya di satu bagian saja, itu kan kebanyakan orang bagian dipotong lalu digoreng seperti biasa. Apakah tempe itu masih aman untuk dikonsumsi? Kalau, di tempe kemudian ada bagian yang hitam atau yang sudah membusuk, itu apakah masih aman dikonsumsi? Kalau misalkan dipotong, sebenarnya itu kalaupun dia berefek, kalau ke orang Indonesia itu nggak akan signifikan banget efeknya. Kalau misalkan itu diberikan ke orang luar negeri, misalkan ke orang Jepang, ya pasti mereka akan diare gitu ya. Karena mereka untuk saluran pencernaannya itu berbeda dengan kita. Mikrobiota di saluran pencernaannya orang Jepang sama mikrobiotanya kita yang orang Indonesia itu berbeda. Kalau kita masih dikasih tempe yang sedikit membusuk dan digoreng, nggak akan bermasalah, apalagi dia digoreng. Jadi kalau misalkan, di situ ada kontaminan pun juga akan mati karena penggorengan gitu kan. Hanya saja kalau secara organoleptik dia pasti akan berubah. Aromanya tidak akan sesegar ketika belum membusuk, gitu. Tapi kalau mau dikonsumsi selama dia digoreng dulu nggak akan masalah, gitu. Cuman aromanya pasti akan beda, kurang sedap kalau menurut saya. Gimana Diana? Oke, yang lainnya ada yang bertanya kah? Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Oka. Halo Noka?
Mana Noka? Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Noka ya yang bertanya? Nggih, Bu. Itu, Bu, kan apakah ada kaitannya antara orang yang sedih Halo Noka, masih di tempat kah? Ini Noka suaranya hilang. Mana Noka? Noka ini ada namanya, tapi suaranya tidak ada. Kita tunggu dulu Noka, mungkin dia masih ada kendala jaringan. Bu, izin bertanya. Sebentar, ini Noka belum ada kabar. Sebentar ya Ika. Ya, Bu. Halo Noka. Noka kalau ada kendala, silakan tulis di chat ya. Kalau soalnya suaranya Noka tidak ada, silakan dituliskan di chat, nanti untuk pertanyaannya akan saya bacakan, seperti yang punyanya Tridiana tadi. Oh, Tridianya ternyata juga menghilang setelah menuliskan pertanyaan. Oke, tadi yang mau bertanya siapa? Ika ya? Iya, Bu. Silakan. Saya izin bertanya tentang video yogurt yang dibuat di rumah. Itu kan apa termasuk menggunakan metode backslop ya, Bu? Terima kasih. Oke, backslop itu artinya tidak hanya yogurt, mungkin juga produk-produk yang lain. Artinya adalah kita menggunakan apa ya, produk fermentasi yang sudah jadi. Kita menggunakan produk fermentasi yang sudah jadi dan ditambahkan ke bahan bakunya. Jadi misalkan yogurt, kita punya yogurt segar, kita punya susu segar, kemudian kita tambahkan yogurt yang sudah jadi, misalkan kita tambahkan Biokult atau kita tambahkan Yakult gitu, terus dicampur. Nah, itu adalah metode backslop. Gitu. Gimana Ika? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Noka gimana Noka? Sudah bergabung lagi kah? Izin bertanya, Bu. Oke, gimana? Mohon maaf, Bu, saya off kamera karena sinyalnya tidak bersahabat. Oke. Itu bukan Loh. Noka hilang lagi suaranya. Halo Noka? Noka, halo? Noka ditulis saja ya pertanyaannya di chat, nanti saya bacakan. Noka menghilang lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Alina di chat. Misalkan tape ketan menghasilkan alkohol, apakah nantinya ragi-ragi pada tapenya akan bercampur pada alkohol yang dihasilkan tadi? Jawabannya adalah iya. Raginya akan bercampur dengan alkohol. Jadi kalau nanti alkoholnya semakin banyak, bisa saja ragi-raginya akan mati karena ya itu tadi,
metabolisme mikroba yang semakin banyak itu juga bisa menjadi racun bagi mikrobanya itu, gitu. Tapi kalau dikatakan bercampur, iya, dia akan bercampur. Tridiana, halo? Masih bisa dengar suara saya kah, Tridiana? Mana Tridiana? Tadi kamu bertanya apakah kamu mendengar jawaban dari saya ketika saya menjawab pertanyaanmu? Tridiana tadi ketika saya menjawab, apakah kamu sudah mendengarnya atau belum? Kalau belum bisa saya ulang lagi soalnya untuk jawabannya. Mendengar sebagian. Oke, saya ulang ya untuk jawaban dari Tridiana. Tridiana tadi bertanya, kalau misalkan tempe yang rusak, ada hitam-hitamnya di satu bagian, apakah masih aman untuk dikonsumsi? Karena kebanyakan orang bagian itu dipotong dan digoreng. Jawabannya adalah aman, karena bagian tempe itu kalau misalkan ada mikroba kontaminan yang ada di situ, pastinya juga akan mati karena ada penggorengan. Panas penggorengan kan akan membunuh mikrobanya, termasuk ragi-ragi di tempe ketika digoreng dia akan mati juga. Tapi kalau secara organoleptik pasti akan ada perubahan. Kurang sedap, tidak sesegar kalau tempenya belum membusuk gitu. Tapi kalau misalkan dari orang-orang mau mengkonsumsinya dan tidak bermasalah dengan, aroma yang kurang sedap itu, ya nggak apa-apa, gitu. Toh akan ada juga tempe yang tempe busuk yang diolah jadi sambal tumpang, itu kan juga dari tempe busuk. Kalau orang Indonesia mah ini, perutnya baik-baik aja, tapi jangan ngajak orang luar negeri untuk mengkonsumsinya, mereka pasti diare semua gitu, karena ya itu tadi, susunan mikroba di saluran pencernaannya, beda. Oke, gitu ya Diana. Yang lainnya ada yang mau bertanya lagi terkait dengan tugasnya apa sudah dipahami? Saya izin bertanya. Oke, silahkan Nurin. Izin bertanya itu antara yogurt yang cair dengan yang semi padat itu apa ada perbedaan di antara pembuatannya itu ya Bu sehingga menghasilkan tekstur yang berbeda? Terima kasih. Oke, Nurin bertanya terkait dengan tekstur yogurt yang cair sama yang semi padat. Jadi kalau yang cair itu biasanya dia ditambahkan susu lagi jadi dia bisa lebih cair. Kalau yang yogurt yang alami yang tanpa penambahan apa-apa itu yang tekstur asli yogurt itu adalah yang kental, yang agak kental. Yang misalkan contohnya Biocool yang wadahnya itu loh, yang plain itu. Kalau yang cair, yang botolan itu dia bisa ditambahkan susu cair gitu kan, atau mungkin tambahkan air kemudian diagitasi, dicampur lagi sehingga teksturnya menjadi lebih cair. Gitu. Baik, terima kasih. Oke. Tugasnya sudah dipahami kah? Oke. Bu, saya izin bertanya. Sebentar Rafinda. Ya. Ini Ika menuliskan pertanyaan dari Noka di chat. Apakah ada kaitan orang yang lagi menstruasi ketika ikut serta membuat tape dapat mempengaruhi hasilnya? Misalnya warna hasilnya aslinya putih nanti jadi kemerah-merahan. Karena biasanya di daerah saya ketika hajatan orang yang menstruasi tidak boleh ikut serta dan tidak boleh ada di ruangan yang sedang dalam proses pembuatan tape. Kalau ini hanya mitos saja, tidak ada keterkaitan antara orang yang menstruasi dengan orang-orang yang membuat tape. Ini saya kira hanya kepercayaan di daerah setempat saja. Tapi kalau secara ilmiah tidak ada keterkaitan apapun antara proses menstruasinya seseorang dengan hasil di tapenya gitu.
Ini Noka bisa ada kah? Nanti, Ika tolong disampaikan pada Noka, intinya tidak ada ya, tidak ada hubungannya, kalau secara ilmiah tidak ada, ini hanya mitos di satu daerah aja, gitu. Oke, terima kasih untuk Ika yang sudah membantu Noka. Tadi yang mau tanya siapa ya? Saya, Bu. Rafida. Rafida, oke. Saya ingin bertanya, Bu, tentang tugas tadi, apakah boleh menggunakan produk Yakult? Boleh. Tugasnya produknya bebas ya, tidak dibatasin produknya apa. Di rumah ada Yakult atau pernah minum Yakult ya monggo, pernah makan tempe ya monggo, pernah makan tape monggo. Apa aja. Pokoknya dia adalah pangan fermentasi yang dibuatnya menggunakan bantuan mikroba. Boleh dengan bantuan mikrobanya itu secara alami atau dia dengan sengaja ditambahkan. Intinya pangan fermentasi. Mau jenisnya apa aja boleh. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, yang lain? Bu izin bertanya. Oke, Ayu, silahkan. Bu, itu waktu fermentasinya antara tape singkong sama tape ketan itu lebih cepat yang mana, Bu? Apa sama, Bu? Terima kasih. Sebentar. Bentar ya, saya ada telepon. Oke, maaf, saya kembali lagi. Tadi sempat ada telepon. Tadi yang bertanya siapa? Ayu ya? Iya, Bu. Tadi pertanyaannya gimana, Ayu? Tolong diulangi lagi. Ya, itu waktu fermentasinya tape singkong sama tape ketan itu lebih cepat mana, Bu? Terus kalau kita makan tape terlalu banyak itu apa ada efeknya gitu kan, itu mengandung alkohol. Makasih. Oke, pertanyaan yang pertama.
Waktu fermentasi tape ketan sama tape singkong kurang lebih sama 2 sampai 3 hari. Nggak bisa dipastikan pasti 2 hari atau dipastikan 3 hari, nanti biasanya tergantung dari lingkungan, kondisi lingkungannya juga. Hanya saja rata-rata sih 2 sampai 3 hari di pembuatan kedua, produk fermentasi tersebut. Terus pertanyaan yang kedua apa tadi? Kalau kita makan terlalu berlebih gitu loh, Bu. Soalnya kan mengandung alkohol gitu. Apa boleh? Boleh. Kalau dari fatwa MUI tidak ada larangan, boleh saja dikonsumsi, karena alkoholnya kan dia bercampur dengan tapenya, jadi boleh dikonsumsi. Yang tidak boleh dikonsumsi itu apabila kita memisahkan sari tapenya khusus untuk dikonsumsi sendiri, tidak bercampur dengan tapenya, tidak bercampur dengan ketannya, tidak bercampur dengan, singkongnya, itu yang tidak boleh dan hukumnya menjadi haram. Tapi kalau kita makan tapenya, tape singkongnya atau tape ketannya itu boleh. Gitu ya, Ayu? Ya, Bu. Terima kasih. Oke, ini ada yang bertanya dari Noka terkait dengan tugas. Jadi apakah nanti contoh produknya itu yang sudah pernah dirasakan sama kita? Kalau belum pernah tidak boleh meskipun ada referensi yang membahasnya. Gini, terkait dengan contohnya itu kan kita menceritakan pengalaman mengkonsumsi makanan fermentasi. Makanan fermentasi itu ada banyak sekali, misalkan ada tempe, ada yogurt, kemudian ada kecap, ada keju, itu udah 4. Tape ada 2, tape singkong sama tape ketan. Kemudian apa lagi ya? Sayuran fermentasi, kalau sayuran fermentasi jarang sih. Misalkan asinan buah, kemudian kimchi kalau misalkan yang dari luar negeri yang mungkin pernah dikonsumsi. Terus mungkin olahannya ada, apa tadi, tempe bongkrek atau tempe kacang atau, sambal tumpang, itu kan banyak. Nah, dari Noka sendiri ini kalau belum pernah, ini kenapa? Apakah memang sama sekali belum pernah merasakan 4 jenis pangan fermentasi atau bagaimana? Diusahakan dulu ini yang sudah pernah dirasakan. Jadi kalian akan tahu, oh ternyata organoleptiknya itu seperti ini loh pangan fermentasi itu. Kalau biasanya kan kalian makan ya makan aja kan, nggak pernah dirasakan, benar-benar dirasakan kan nggak pernah. Nah sekarang benar-benar diingat-ingat, oh ternyata rasanya itu seperti ini gitu. Kalau memang sama sekali belum pernah dalam hidupnya merasakan pangan fermentasi atau pangan fermentasi yang dimakan, dikonsumsi itu tidak lebih dari 4, itu ya monggo silakan cari di referensi nggak apa-apa. Tapi saya harapkan ini yang pernah dimakan terlebih dahulu. Gitu ya Noka, semoga Noka masih bisa mendengar suara saya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Diana terkait dengan Yakult, apakah Yakult termasuk dalam produk yogurt atau apa ya? Ya, Yakult termasuk dalam produk yogurt. Dia mengandung bakteri Lactobacillus casei strain Sirota kalau nggak salah. Itu termasuk yogurt untuk Yakult. Oke, ada lagi? Siapa tadi yang mau nanya? Bu, Sudah saya kah? izin Oh, ini ada bertanya. lagi. Vira? Iya benar, Vira kah? Saya izin bertanya, Bu, tapi barusan bertanya. Eka, oke, nggak apa-apa. Bu, tadi kan mau nanya, tadi kan bilang kimchi itu termasuk fermentasi ya, Bu. Nah, kalau kimchi itu terlalu masamnya tinggi, apakah masih boleh dikonsumsi atau tidak ya, Bu? Makasih. Boleh, kalau saya bilang sih boleh-boleh aja. Cuman kuat nggak sama rasa asamnya? Gitu sih. Karena untuk produk-produk fermentasi itu kalau misalkan, apa ya, dia tuh limiting, mengkonsumsinya itu tergantung juga dari segi organoleptiknya kita, apakah kita bisa seberapa jauh kita bisa merasakan produknya gitu. Kalau saya ketika merasakannya sayuran fermentasi itu saya nggak kuat sama asinnya, jadi ya sudah stop gitu.
Kalau misalkan untuk kimchi, kalau memang kalian masih oke dengan rasa asamnya dan rasa asam yang kuat, karena semakin lama disimpan itu rasa asamnya semakin kuat, karena asamnya juga semakin kuat. Kalau kalian masih kuat dan asamnya itu adalah memang asam yang segar, bukan asam yang busuk, itu masih boleh. Tapi kalau asamnya itu adalah rasa-rasa asam yang busuk dan aromanya juga sudah tidak enak, itu sebaiknya jangan dikonsumsi. Tuh, karena kalau beda sama tempe ya, tempe busuk, kalau tadi yang ada bagian busuknya dipotong terus digoreng aman, karena ada proses penggorengan yang menghilangkan mikrobanya. Tapi kalau kimchi kan itu tidak ada pengolahan lebih lanjut. Jadi kalau misalkan dia sudah membusuk, ya bakteri pembusuknya masih ada dan itu yang bisa berbahaya. Tapi kalau misalkan asamnya adalah asam segar, tapi rasanya sangat kuat dan kalian masih bisa mengkonsumsi, ya monggo gitu. Ini Eka-nya ada 2 ya? Benar tah? Eka Yuliani sama Eka Wildani. Tadi yang barusan nanya Eka Yuliani, iya benar tah? Ada 3, Bu. Oh ada 3, oh iya deh Eka Citra satunya. Yang bertanya Eka Yuliani yang barusan. Iya, Bu. Benar, Yang Bu. tadi awal bertanya itu Eka Wildani. Iya, Iya. Bu, yang betul. Iya, Bu. Oke. Oke, berarti catatannya nggak salah. Oke, ada lagi? Wah, ini bahaya ya berarti kalau cuma ditulis depannya doang nih, harus paling nggak harus 2 nama ini biar nggak salah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah deal? Untuk tugasnya bisa dipahami ya. Ntar saya lihat di LMS dulu. Nanti penjelasan praktikum sudah, jurnal juga sudah. Nanti kalian bisa kumpulkan di bagian yang paling bawah di sini untuk pengumpulannya. Nah, di bagian sini untuk pengumpulan tugas sesuai dengan jadwal praktikum minggu depan. Jadi minggu depan ini praktikum terakhir. Tapi minggu depan itu di saat yang sama, ketika kalian praktikum mikrobiologi, kalian mengumpulkan tugas, kemudian nanti kita adakan kuliah pangan fungsional. Yang jadwalnya awalnya sempat hari Sabtu, kita ajukan di jadwal praktikum. Jadi minggu depan nanti kalian presensinya 2 kali. Satu adalah presensi praktikum, yang satu adalah presensi untuk kuliah pangan fungsional. Nanti saya ingatkan minggu depan. Terus apa lagi ya? Nanti kalau kalian ada kendala untuk pengumpulan tugas, nanti bisa menghubungi Mas Puguh. Oke. Sudah nggak ada lagi yang tanyakan? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Ntar saya lihat di chat lagi, siapa tahu ada yang saya lewatkan. Oke, sepertinya sudah terjawab kalau yang di chat.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja untuk praktikumnya. Besok yang mau nyoblos, jangan lupa habis nyoblos, mandi langsung, baju-bajunya dicuci-cuci. Kalau bisa bawa paku sendiri kalau mau. Oke, saya akhiri ya untuk praktikumnya. Semoga kita semua, kita dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu. Oke, saya akhiri ya